Eh, kita akan mengulang sebentar yang kemarin supaya refresh terutama tentang network ID. Jadi sebuah jaringan dapat terhubung jika memiliki network ini auto complete ya. Network ID sudah tulis. ID tetap aja E-nya masih muncul terus yang sama. Jika berbeda, rute dapat menghubungkannya. Materi ini pembahasannya adalah oke. Materi ini yang akan kita bahas adalah menentukan network ID, menentukan broadcast ID, host available yang dapat kita host available itu kita dapat set IP-nya di komputer kita. Kemudian latihan-latihan subnetting. Oke, kemarin di pertemuan terakhir ya, pertemuan pertama sih ya, ada sebuah case ya. Di sini kita coba ulang kembali ya. Jadi karena nanti akan berkelanjutan. Ya, jadi untuk menentukan network ID, maka ubahlah ya, ubahlah bilangan desimal menjadi bilangan binary. Ya, 192 itu kemarin kita sudah membahas ya. Ini terpaksa saya harus jelaskan di sini karena ini record ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 ya. Ini kita harus ini sebentar lah ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Sehingga di sini adalah 192 ditambah 6. Hmm, 2 pangkat 7 berapa? 128 ya? 128. Koreksi kalau salah ya. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 255. Sehingga 192 adalah 128 ditambah 64 ya. Sama dengan 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 ya, kali 1 ditambah 2 pangkat 6 kali 1. 128 tambah 64. Jadinya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ya sehingga 192.811 ya. Saya gunain ini aja ya. 192. Karena Anda sudah mengerti kan ya. Tuh. Kemudian 168 kita convert. Kemudian 1 ya. Males ngetik ya saya. Kita convert. Ya, ini mah disuruh ngetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dengan ini kita asumsikan ya. Saya tambahkan di sini dengan subnet masknya adalah oke. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini di slide yang ini ya, yang apa namanya? Yang di materi masih saya lanjutkan. Ya ini kenapa lagi nih?
Gini aja deh. Loh, jangan mau. Oh, karena copy paste-nya ya kelebihan ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kita menggunakan proses N ya. Jadi N1 sama dengan 1, 0, 0 dan 1 sama dengan 0, 1 dan 0 dan 0 sama dengan 0. Ya, ini silakan Anda hitung secara teliti ya. Karena kemarin kita sudah bahas. Sehingga adanya 192, 168, 1.0. Nah, kemarin kita sampai sini. Ya. Jadi ini adalah yang kita kenal adalah network ID. Ya. Ini saya kasih 9. Untuk proses N, bilangan yang di N-kan itu hasilnya bilangan itu sendiri. Dan bilangan yang di N-kan dengan 0, hasilnya 0. Ini kita nggak perlu pakai cara-cara susah ya. Saya langsung kasih kata-kata kuncinya aja. Ya. Kalau kemarin nggak masuk ya harus dicerna ini. Jadi 192, 168.1.0, misalkan 1, maka network ID-nya adalah ini atau komplit ini, kece banget ini. Itu kan. Biarin ya. 192, 168, 1.0. 192, 168, 1.10 network ID-nya. Itu NID-nya aja lah, biar nggak ada E gitu. 192, 168, 1.0 dan 192, 168, 2.1 NID-nya adalah 192, 168, 2.0. Network ID-nya adalah 192, 168, 2.0. Nah, syarat untuk menghubungkan network ID yang untuk menghubungkan IP yang sama adalah network ID-nya harus berbeda. Network ID-nya harus sama. Gitu. Nah, kita kemarin tuh sampai sini ya. Nah, sekarang apa ya? Gimana cara ngejelasinnya ya? Sekarang kita akan bahas tentang yang mana broadcast ID host available ya. Nah, sekarang fokus ke 192.168.1.1/1 ya. Makanya dibilang gampang, gampang dibilang susah ini ya. 1/ dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita tahu network ID-nya adalah 192.168.1.0. Nah, kemudian ada lagi kita menyebut broadcast ID. Ya, ini atau komplit susah dihilangkan. Nah, bisa juga ya. Ada yang namanya broadcast ID, ya bahasa saya API yang digunakan, ini terlalu besar tulisannya. Ya, API yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host available. Jadi kalau diistilahkan network ID itu seperti
kepala ya, kepala atau awal ya, atau awal awal ya, atau kepala grup lah, ketua grup lah. Nah, kemudian broadcast ID ini semacam bagian akhir atau tail, ya tail ya. Kemudian yang host itu adalah host available range di antara network ID dan broadcast ID, seperti itu. Jadi network ID awal, ketua grupnya, broadcast ID akhir, dan host yang dapat kita gunakan adalah range di antara network ID dan broadcast ID. Nah, sekarang broadcast ID, jadi kembali lagi ke sini, broadcast ID-nya gimana gitu. Jadi broadcast ID-nya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini adalah network ID, adalah ini, maka broadcast ID nilai yang 0 ya diubah menjadi 1. Jadinya ya ya setelah dari angka 255 terakhir ya, subnet mask. Ya, jadi misalkan 255, 255, 255.0 ya. Jadinya yang diubah di sini, ini kan tetap, ini tetap 0 ini yang berubah, berarti ini kita jadikan eh, satu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 192, 168, 1.255. Nah, ini adalah broadcast ID. Jadi di range baru lagi, jadinya 192, 168, 1.1 subnet masknya adalah 255, 255, 2550. Dia memiliki network ID 192, 168, 1.0 ya. Broadcast ID-nya 192, 168, 1.255. Host yang dapat digunakan adalah 192, 168, 1.1 sampai 192, 168, 1.254 gitu. Jadi Anda bisa pakai paket tracer atau real, silakan gunakan IP dari 11 sampai 1254. Tetangga Anda 1.200, 1.100, 1.99, 1.202 itu nggak masalah dengan syarat subnet masknya 255, 2555, 5.0 gitu. Berarti jumlah hostnya itu ada yang bilang adalah dua pangkat eh, dua pangkat nol, dua pangkat jumlah nol dikurang dua. Jadi nol yang artinya jumlah bit nol pada subnet mask. Jadi kan di sini saya ulang lagi. Oke. Oke. Jadi
255.255.250 itu jumlah bit nolnya ada 8. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 2. 256 dikurang 2 sama dengan 254. Jadi kembali lagi ke sini, 11 sampai masnya 255.255.255.0, network ID 1.0, host yang digunakan 11 sampai 254 ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ada multiple join nih. Ya, jadi yang baru join ya, karena nggak kelihatan yang baru gabung. Jadi bisa lihat di slide dan nanti rekamannya saya share lah. Jadi biar nggak ketinggalan informasi gitu. Nah, coba kita coba latihan sejenak ya untuk Anda mengerti atau tidak ya. Jadi kalau misalkan 10.3/24 ya, bisa Anda cari berapakah network ID-nya? Ya gampang-gampang dulu lah. Network ID-nya, broadcast ID-nya, dan host-nya. Ada yang bisa jawab? Ya Saya, gampang Pak. dulu. Ya silakan. Untuk network ID-nya itu 192.168.10.0, Pak. Untuk broadcast ID-nya seperti yang sudah dijelaskan bahwa 192.168.10.255. Sedangkan host available-nya itu yang berada di antara range antara 0 sampai 255, Pak. Oke. Ya. eh itu apa namanya? Ya berarti Anda sudah paham ya. Jadi sekarang kita coba yang agak rumit dikit ya. Di sini Anda bisa lihat slide-nya ya. Apa namanya? Kita lihat lagi ada yang lupa. Udah ya. Nah, sekarang nanti rekaman di-share ya. Ini slide juga bisa dibaca. Kita akan buat studi kasus ya. Sebuah kampus memiliki 5 lab. Satu lab berisikan 25 komputer. Tiap lab didesain memiliki network yang berbeda. Jadi supaya nggak kehubung. Nanti kenapa nggak kehubung, setelah saya menjelaskan jawabannya, baru kita bahas gitu ya. Silakan gunakan subnetting untuk mendesain jaringan tersebut dan analisis dari desain baru tersebut. Gitu. Jadi kita tadi sudah menghitung network ID, kita sudah menghitung broadcast ID dan menghitung host. Di mana kita tahu kalau untuk yang 25250 ini bisa menggunakan komputer yang terhubung sebanyak 254. Nah, di case ini si klien minta ya kalau bisa mendekati 25 komputer aja, jangan sampai 254 komputer. Kenapa? Pak, kalau kita kasih 1/0/24 untuk 5 komputer, 5 lab maksudnya, ini kan satu lab bersihkan 25. 25 dikali 5 berapa? Berapa itu? 125 kalau nggak salah. Benar ya? Ya. Artinya sebenarnya sudah solve dengan masalah ini. Dengan masalah kita gunakan aja ini, selesai ini masalah. Gitu. Ngapain kita subnetting? Ya, jadi kita jawab di sini deh. Jawabnya saya tulis ya. Misalkan supaya informasinya nggak hilang ya. eh Kita kasih aja 192.168.1.0 slash dengan subnet mas 255.255.250 ya. Misalkan 5 lab kali 25.
sama dengan 125 host. Soft kan gitu. Ya, kalau misalkan ini juga bisa sih, tapi kan eh, kalau tadi kampus ya, mungkin supaya ada punya gambaran image ya. Cuma tadi sebenarnya saya pengen ganti dengan perusahaan ya. Jadi kalau misalkan ini kita flashback lagi ya. Jadi tadi acuannya perusahaan. Jika lab sama ini juga sama. Jika lab tersebut ya diganti perusahaan ya. Ini biar apa namanya biar kebayang gitu ya. Jadi pertama ada divisi keuangan, kemudian misalkan HRD, karyawan, terus apa lagi ya nggak tahu nih. Yes, 1, 2, 3, 4, apa lagi ya? eh, Direksi gitu. Atau tuh lab itu sama aja. Yang menjadi yang isunya yang menjadi eh, ini adalah masalah keamanan. Jadi kita mendesain jaringan ya. Jadi sebelum firewall ya kita desain jaringan. Jadi diusahakan antar lab ya atau divisi ini tidak terhubung sehingga eh, minimal dari desain ya kita nggak bicara dengan software router dan segala macam itu mereka nggak terhubung gitu. Jadi akan mengurangi uh, isu itu agak tersoft dulu gitu. Kemudian isu yang kedua adalah masalah broadcast. Jadi kan kalau virus itu ya, misalkan virus, saya tulis saja lah. Ya, ini udah ada virus baru apa udah virus. Kadang bohongan banget ini kayak orang saya sendiri untuk apa ini. Nah, isu broadcast, uh, virus itu biasanya dia akan menyebar broadcast gitu. Jadi kalau satu kena virus, dia akan nyebar, sehingga akan terjadi data yang tidak perlu di dalam jaringan ya. Kemudian ada juga namanya, Anda pernah dengar uh, collision ID ya, collision, collision. Jadi yang kemarin itu tabrakan data gitu, kan ada broadcast bisa menyebabkan collision. Ya, artinya nanti poinnya adalah trafiknya akan padat. Maksudnya apa, Pak? Oke. Maksudnya gini, kalau dia broadcast, itu kalau 192.168.1.0 slash ini dulu deh, biar nggak bingung. Itu ada sebanyak 254 pesan ya, broadcast. Jadi broadcastnya akan banyak. Ya itu yang kecil, 24. Cuman kalau dikirim tiap detik itu kan besar. Nah, kalau kita ubah 254 pesan itu menjadi lebih kecil lagi, yang minimal mengurangi traffic broadcast ya. Jadi kalau bisa dikurangi traffic broadcast. Terus yang tadi isunya jaringan keamanan ya, security. Security itu banyak isunya. Virus juga termasuk security juga. Ini isunya broadcast, isunya keamanan. Kemudian isu yang ketiga adalah manajemen jaringan. Maksudnya apa manajemen jaringan? Adalah admin biar fokus atau lebih cepat deteksi IP ada di lokasi yang sudah di set ya. Karena kita bisa 192.168.1 sampai 254
Artinya mau di mana aja kita bisa set IP eh, tersebut. Nah, ini agak kesulitan kalau kita apa namanya? Kalau kita misalkan tadi lab satu lantai lab satu, jadi ke- kalau bisa di range ya. Misalkan misal 1.1 misalkan sampai 1 misalkan 20 misalkan itu di lab satu atau di keuangan. 1.21 sampai 1 misalkan 40 misalkan di lab 2 atau di HRD gitu. Mana? Tidak di mana kita admit tadi. Ya. Jadi eh sehingga kalau admin, oh ada IP yang mencurigakan nih, misalkan ada IP mencurigakan, jadi langsung ke deteksi di ruang di ruang yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi, oh ini ada 120 nih. Oh, dia ini ada di lab satu atau di keuangan. Langsung 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 bisa dicari. Kalau enggak kan dia akan coba cek satu-satu. eh, Dia akan coba cek satu-satu 1 titik. Misalkan tadi saya ngomong berapa ya? 20 itu ada di ruang mana gitu. Nah, sekarang kita balik ke studi kasus ini. Nah, sekarang kita jawab studi kasusnya ya. Kita jawab studi kasusnya. Nah, di sini satu lab bersihkan 25 komputer. Nah, jadi ini saya pakai cara cepat ya. Kalau cara-cara lambat capek ngejelasinnya. Satu lab bersihkan 25 komputer. Artinya eh, dari subnet mas ya yang menentukan jumlah host ada di bit 0 pada subnet mas. Contoh ya, di sini kan jumlah nolnya ada 8. Di sini berarti ada 256 IP address. Nah, sekarang kita balik. Ini kayak rumus matematika nih. Jadi, 2 pangkat berapa? 2 pangkat X, dia kurang lebih atau mendekati 25. Maka X-nya adalah berapa kira-kira? 2/4, Pak. Hah? 4, Pak. Nggak dengar. Berapa? 4, Pak. Nggak apa-apa, jawab aja. 2 pangkat berapa? 2 pangkat X, dia nilainya kurang atau bukan kurang sih ya, salah. Eh, bukan kurang ya. Lebih dikit, lebih dikit lah. Lebih dikit atau sama dengan 25 gitu. Berapa 5, itu? Pak. Ya, 5. 5. Ya, oke, oke. X-nya sama dengan 5. Berarti ini kan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Gitu. Ya, 2 pangkat 6 juga bisa. 2 pangkat 7 bisa, 2 pangkat 10 bisa, 2 pangkat 20 juga bisa. Cuma terlalu jauh. Kita coba yang lebih dikit aja gitu. Bahasanya ya. Ini ya di matematika nggak ada lebih dikit. Artinya jumlah bit 0 pada subnet mask ada 5 gitu. Jadi di sini 255, 255, 255. Kan ini satu semua ya, 255 itu. Satu, satu, satu semua. Nah, limanya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita jadikan 1. 1, 2, 3. Nah, ini adalah subnet mask baru.
untuk menjawab cash. Nah, silakan dihitung berarti berapakah subnet mask yang terbaru? Titik berapa jadinya? Silakan dihitung. Dua ratus dua puluh empat, Pak. Oke, 224 ya. Jadi eh ini 128 tambah 64 tambah 32. Artinya ada 224 ya. Jadi subnet mask yang terbaru adalah 224. Kita ke slide baru. Oke. Jadi di sini 192, 168, 1 titik satu lah biar gampang hitungnya. Dengan 255, 255, 255, 224. Itu adalah subnet mask terbaru. Ah, mana tadi? Mana dia? Nah, ini dia. Ya. Sehingga eh kita hitung network ID-nya, broadcast ID, dan host ya. Nah, di sini ada penyesuaian ya. Di sini ininya kan ada 3 jadinya. Ini kita coba ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, saya tadi salah tulis kayaknya. Sebentar. Salah informasi. Dari mana dia nih? Dari atas dulu deh. Bukan dari yang ke-25 terakhir ya. Maksudnya eh, dari bit 1 terakhir. Ya, nanti ini. Kan ini bit 1 terakhirnya 255 itu kan memang kebetulan di ujung yang ketiga ya. Kita balik ke sini. Nah, ini kita dapatkan 192, 168, 1.0 ya, benar nggak? Network ID-nya ini. Oke, jadi broadcast ID-nya berapa? Broadcast ID. Ini atau komplit broadcast ID-nya. Jadi kita lihat mana ya? Apa di sini aja ya. Di 192, 168, 1.000 ya. Ini kita range di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, karena subnet masknya itu di bit 1 terakhirnya di sini ya. Jadi dia ada range ya. Jadi 192, 168, 1.000. Ini saya kasih ke sini pembeda. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi broadcast ID-nya berapa? Ada yang bisa ngitung? Berapakah broadcast ID? Berapakah nilai desimal ini? Silakan. Saya kasih waktu untuk menghitung. Nah, sama mas ini dibilang gampang, gampang. Dibilang susah-susah gitu ya.
Kalau udah tahu ininya gampang. Tiga puluh satu Pak. Ya, 31. Ya. Salah nulis. 31. Itu broadcast ID-nya. Jadi di sini kita sudah tahu ini adalah network ID dan ini adalah broadcast ID. Nah, bagi yang nggak tahu harus dihitung ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Anda jumlahkan semua, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Gitu. Nah, jadinya kita itu network ID-nya kita sudah tahu adalah 192.168.1.0 ya. Broadcast-nya adalah 192.168.1.31 ya. 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Jadi di lab 1 Anda bisa menggunakan ini. Jadi 11 sampai 130 dengan catatan subnet masknya 224 gitu. Mereka akan terhubung karena network ID-nya sama. Nah, sampai sini gimana? Jelas gak? Mungkin yang baru join agak 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 bingung sih ya. Tapi nanti di-share lah. Ya kalau bingung nggak apa-apa, berarti Anda menyimak gitu. Ya, yang nggak bingung ya berarti ya menyimak juga gitu. Cuma menyimaknya berbeda levelnya. eh nah ini ya, kita habiskan dulu ya. Kita range-nya jadinya. Ya. Ini yang pertama. Oke. Jadi yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah mungkin ini. Ya ini kombinasi di antara tiga ya, permutasi ya. Saya balik-balik aja lah. Saya kurang paham. Pokoknya begini. Tapi nanti kalau ini bisa jadi yang di atas dulu atau apa gitu kan. Cuma karena tuh kan saya nggak gitu kali ya. Intinya ada ini. Nah, nanti ini akan ngikutin aja. Ini akan ngikutin aja. Nanti yang mana tadi Sabang Joy itu nggak ada, udah hilang. Nah, nah, kalau kita ubah ke bilangan bernilainya gini, nomor A 192.168, saya ngetik apa nggak ada, 31. Jadi yang B 32 sampai berapa nih ya? 63. Dan C 64 sampai 64 tambah 32 berapa? 64 tambah 32 berapa? 96 Pak. 96. Oke.
96 tambah 32 berapa? 128, Pak. 128 ya. Ya. Nah, ini ditambah 32 berapa ini? 164 ya. Ya koreksi kalau salah ya, karena kadang kalau kayak gini ngitung nggak ini nggak nggak cepat. Tambah 32, nah berapa ini? Oke. Nah, jadi dengan ini ya, ini ininya apa bilangan desimalnya saya rubah ke binary ya. Jadi mungkin di sini ada yang urutannya salah di sini, ya karena nggak bisa ngira ya. Karena poinnya gini, mana case studi kasusnya. Nah, tadi kan berisikan 25 komputer. Kemudian di sini eh, se- eh, isu ini masalah isunya ya. Pembahasannya pembahasannya di sini. Jadi 25 komputer yang mendekati adalah 25. 2 pangkat X adalah 25. Jadi kita dapat 32. Jumlah bit nolnya kita dapat. Artinya di sini karena jumlah bit 0 adalah menentukan jumlah host pada subnet mask. Karena di sini 32, artinya kelipatan 32 gitu. Jadi di sini 10 sampai 131 ini 10 sampai 131 jumlah 32. Karena mulai dari 0. Jadi 0 dihitung. 0 dihitung hostnya ya berarti 32 dikurang 2, 30. Host yang terhubung hanya 10 sampai 130. Oh di sini kayaknya. Nah, itu. Jadi 2 pangkat X dikurang 2. Sehingga eh, ini kita bisa gunakan untuk misalkan untuk lab A ya. Ini untuk lab B, apapun namanya ya. Ini untuk lab C. Apakah berurut, Pak? Enggak. Ini misalkan untuk lab D, bebas gitu. Ini misalkan untuk lab E. Jadi artinya ada tiga yang kosong ya. Nah, eh ya ada tiga yang kosong dan Anda bisa bebas menggunakan. Jadi kalau misalkan ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya adalah network ID-nya adalah 132, broadcast ID-nya adalah 63, host yang terhubung adalah 33 sampai 62 gitu. Ini juga sama. Network ID-nya ada 128, hostnya adalah broadcast ID 163, dan hostnya adalah 129 sampai 162. Ya, dengan syarat subnet mask-nya 255, 255, 255, 224. Nah, ini Anda bisa gunakan di real atau di packet tracer. Anda bisa coba bangun sebuah switch ya. Ada PC, Anda gunakan gitu. Masa sih? Saya nggak percaya gitu kan. Anda tes aja satu-satu, 255, 255, 224. Kemudian sebelahnya satu, misalkan 30, subnet mask-nya 25, 25, 224. Pasti nggak terhubung. Kalau Anda menggunakan switch, kalau menggunakan router beda lagi. Ada caranya untuk menghubungkan. Seperti itu. Sebelum sini ada pertanyaan? Ini pakai Tesla saya install nggak ya?
Belum ya, karena ini laptop kantor belum saya install. Saya nggak bisa demokan ya. Nantilah, malah saya lupa install. Jadi di sini mungkin saya tidak ada untuk praktek-praktek dulu ya. Oke, manakah komputer yang dapat terhubung ya? Atau gini aja dikata, capek kan segitu ya. Hmm, ini ah, Anda bisa lihat slide-slide-nya dan kira-kira menurut Anda A dan B kira-kira dapat terhubung nggak? Atau Anda bingung slash 27 itu apa? Udah saya kasih tahu deh. Slash 27 adalah jumlah bit 1 pada subnet mask. Jadi ada 8, 16, 24, 25, 26, 27. 1, 2, 3, 4, itu 23, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Artinya di sini 255, 255, 255, 224. Ya. Nah, silakan dipikirkan. Kalau bisa jawab, AMADB kira-kira secara konsep bisa terhubung apa enggak gitu. Atau kalau Anda gampangnya buka pakai tracer, ya udah set aja itu IP-IP yang di atas ABCDEF, kasih subnet masknya 255, 255, 255, 254, Anda ping. Dari situ langsung ketahuan terhubung atau tidak. Ini kenapa saya nggak ada pakai tracer ya? Silakan dipikirkan ya, tadi tuh. Eh, ya di slide lah, di slide silakan dipikirkan manakah yang dapat terhubung, ya manakah yang dapat terhubung. Pakai tracer. Gimana? Apa mungkin Anda kurang paham ya? Ke, bisa lihat slide-nya nanti, rekaman kita share ya, biar Anda paham ya. Dan ini kalau bisa Anda itu sudah di luar kepala gitu, ya kayak gini. Kalau basic jaringan ini sudah, ya mungkin nanti ada beberapa latihan jadi biar lebih cepat gitu.
Saya izin jawab Pak Andri. Ya, silakan. Yang terhubung itu ID A, B, C, D Pak. Karena A, B, semua C, kedua, D. iya Pak. Sebentar. A, B, C, D. Terhubung semua. Iya Pak. Kayaknya masih ada yang salah gitu. Setelah Ya. saya coba dipakai tracer tadi, hanya B dan C Pak A, B dan yang C. dapat terhubung. Iya Pak. A sama D terhubung nggak? A sama D itu saya coba request time out Pak. Masa? A sama D. Salah ini nggak? Ada yang salah nggak subnet masnya atau apanya? Lupa passwordnya. Silakan, karena kalau saya ini berarti A sama D coba di ini, apakah subnet masnya berbeda atau sama? Oke, tadi kan jawaban teman Anda A, B, C, D terhubung, tapi saya masih ragu. Kemudian ada yang menjawab B dan C terhubung. Uh, Cuma saya coba cek A sama D kira-kira terhubung apa enggak. Silakan, mungkin ada yang ini. Saya izin jawab, Pak. Ya, Itu yang terhubung B dengan C, terus A dengan D, habis itu E dengan F, Pak. oke. Ya, jawaban itu benar. Ada yang bisa menjawab lagi kenapa? Kenapa bisa terhubung? Misalkan B dengan C kenapa terhubung? Anda tinggal lihat slide sebelumnya dan itu jawabannya terhubung apa tidak. Jadi kenapa B dan C dapat terhubung ya? Kita kan lihat sekalian ini karena rekaman ya. Statement awal saya adalah mana dia? Nah ini, sebuah jaringan terhubung jika memiliki network ID yang sama ya. Nah, kemudian eh, B dan C dapat terhubung, A dan D dan terhubung dan seterusnya adalah karena B itu 16 sampai 27 ya. 16 27 itu ada di network ini. Ini mungkin saya ini kan berarti ini adalah network ID-nya adalah 192.168.1.0 ya. Kemudian broadcast ID-nya adalah 192.168.1.31 dan hostnya adalah 192.168.1.1 sampai 681.30. Nah, si 16 dan 27 ada di range ini. Makanya dia dapat terhubung. Nah, kemudian 40 berapa network ID-nya? Ada yang tahu? Ada di slide 37 ini. 40 berapa network ID-nya?
Berapakah network ID dari yang A? 1.40. 1.32 bukan, Pak? 32, Pak. Iya, 32. Dan 133 ini network ID-nya juga sama, 32. Kalau yang E berapa network ID-nya? 128 ya, Pak? Ya, 128. Kira-kira seperti itu. eh ya, kira-kira seperti itu untuk 128. Saya yang nggak enak lah buka WhatsApp rekaman jadi bingung. Ya nantilah. Jadi itu poinnya. Jadi Anda bisa tes di apa namanya di paket tracer dan coba dihubungkan. Nah, nanti kalau pertanyaannya supaya mereka terhubung gimana, ya pakai router seperti saya bilang umumnya gitu. Oke. Oke, untuk latihan ya mungkin eh, ini kita copy. Ini kita tidak bahas sekarang ya, Anda coba sendiri aja dulu. Tapi di sini saya kasih dengan 16, sebentar. eh ya, jadi silakan dicoba setelah ini ya. Sebuah kampus memiliki 7 lab. Satu lab bersihkan 10 komputer. Kemudian desain dengan network yang berbeda. eh Kemudian gunakan subnetting untuk mesin jaringan tersebut ya. Jadi nanti Anda bisa gunakan network 192.168.10.0/24 ya. Slash 24 itu 255.255 ya. Jadi ini Anda subnet gitu, kayak Anda pecah lagi gitu, seperti cache yang tadi. Ya, jadi silakan dikerjakan. Ya nanti besok minggu depan maksudnya bisa kita bahas sambil materi yang baru. Kalau eh, yang kelas hari Selasa, kalau tidak halangan, bikin kabel. Ya, mungkin Anda bahas ini ya. Kalau labnya siap ya, itu juga dengan saat kondisi labnya sudah siap. Saya udah bilang sih, bikin mungkin Anda minggu depan bikin kabel gitu. Oke, mungkin itu dulu. Stop sharing mana ya? Stop sharing, stop presenting. Recordnya kita matikan biar nggak terlalu manage recording. Stop. Ya.